Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang anak-anak di pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita menginjak ke materi, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Telat sahur. Stok pop mie-nya, sabiin puasanya. Video yang pertama, kalian pasti sudah dapat menyimpulkan. Apa kira-kira? Ya, benar sekali. Yang pertama adalah iklan. Untuk tayangan atau gambar yang kedua, di situ ada gambar apa? 5 jari. Didominasi dengan gambar yang menonjol. Itu namanya apa? Poster. Terus yang ketiga ada gambar orang memakai masker, terus ada tulisan di situ yang mudah diingat oleh seseorang. Itu yang namanya slogan. Sebelum kita ke materi selanjutnya untuk membahas lebih jelas mengenai teks iklan, poster, dan slogan, mari kita perhatikan kompetensi dasar yang akan kita pelajari dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Kompetensi dasar atau hal yang akan kita pelajari ada dua. Yang pertama, di kompetensi dasar 3.3, yaitu mengidentifikasi teks iklan, slogan, dan poster. Kompetensi dasar yang kedua yaitu kompetensi dasar 4.3, yaitu menyimpulkan isi dari teks iklan, slogan, dan poster. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu agar kalian mampu mengidentifikasi dari teks iklan, slogan, dan poster. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu agar kalian bisa menyimpulkan isi dari ketiga teks ini. Tujuan yang ketiga yaitu agar kalian bisa menentukan ciri dari setiap teks iklan, slogan, dan poster. Dan tujuan yang terakhir nomor 4 yaitu agar kalian tahu perbedaan dari ketiga ini, antara lain teks iklan, slogan, dan poster. Definisi atau pengertian iklan adalah suatu bentuk informasi yang diberikan oleh lembaga, perusahaan, atau instansi yang isinya berupa pesan yang menarik yang ditujukan kepada khalayak umum atau masyarakat. Biasanya iklan ini terdapat unsur gerak, suara, dan gambar di dalamnya. Adapun bahasanya dia bersifat persuasif atau mengajak. Ingat-ingat ya. Ciri-ciri iklan ada 3. Yang pertama, bahasanya harus singkat, padat, dan jelas. Jelas di sini maksudnya dia tidak bermakna ganda atau ambigu. Yang kedua, bahasanya harus informatif dan komunikatif. Jadi mudah dipahami oleh semua dan bersifat informasi. Jadi semua orang itu tahu mengenai. Fungsi iklan terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu bagi perusahaan atau dunia komersil. Tujuannya apa? Untuk menjual produknya. Yang kedua juga bagi perusahaan tetapi tujuannya untuk memperoleh karyawan atau mendapatkan karyawan. Fungsi yang ketiga yaitu bagi pemerintah, tujuannya untuk memberikan informasi layanan masyarakat kepada masyarakat mengenai program pemerintah. Yang keempat, yang terakhir adalah bagi perseorangan, untuk memberi informasi pada setiap individu untuk membeli atau menjual barang. Untuk jenis iklan berdasarkan isinya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah iklan niaga atau iklan barang dan jasa. Seringkali kalian melihat di koran atau televisi. Biasanya iklan ini bertujuan untuk agar pembeli atau yang melihat itu tertarik untuk membeli barang atau jasa tersebut.
Yang kedua ada iklan pengumuman. Biasanya di situ hanya untuk mengumumkan suatu hal dari individu atau perusahaan. Misalnya pengumuman kalau di koran itu ada pengumuman kematian, terus pengumuman apa? Hari ulang tahun, terus dan lain-lain. Keuangan perusahaan juga kadang diumumkan di koran seperti itu. Jadi ada iklan pengumuman. Yang ketiga, yang terakhir ada iklan layanan masyarakat. Biasanya ini dibuat oleh pemerintah, tujuannya untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai program yang akan dilakukan oleh pemerintah atau program yang telah berjalan. Jadi mengajak masyarakat untuk melakukan program pemerintah tersebut. Misalnya saja kalau kita lihat akhir-akhir ini ada program vaksin, seperti itu contohnya. Gambar di samping kalian adalah contoh dari iklan niaga atau perusahaan. Jadi di situ ada gambar iklan baris di koran menjual suatu produk dan ada iklan jasa menawarkan sebuah jasa. Itu contohnya dari iklan barang dan jasa atau iklan niaga. Bisa kalian lihat di situ. Kalian dilihat. Iklan yang kalian lihat di samping kalian yaitu iklan pengumuman. Contoh dari iklan pengumuman. Di situ berisi mengenai pengumuman seseorang yang telah meninggal atau wafat. Biasanya ada juga iklan pengumuman tentang laporan keuangan dan lain-lain, seperti itu. Dan iklan yang terakhir, jenis iklan yang terakhir ada iklan layanan masyarakat. Bisa kalian lihat di samping kalian iklan pemerintah mengenai program keluarga berencana. Tujuannya apa? Mengajak rakyat Indonesia atau masyarakat untuk mengikuti program keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada slogan. Apa itu slogan? Slogan nama lainnya adalah mutu atau semboyan. Slogan sendiri definisi atau pengertiannya adalah suatu kalimat pendek atau kata-kata atau kalimat pendek yang mudah diingat. Tujuannya apa? Untuk sebagai pegangan hidup atau motivasi seseorang dalam melakukan tindakan. Fungsinya apa? Yang pertama, kalau untuk perusahaan disitu agar mempengaruhi orang lain untuk membeli. Yang kedua, bisa jadi untuk seseorang menaati suatu aturan yang berlaku, mengajak seseorang untuk menaati aturan yang berlaku. Itu fungsi slogan. Lalu apa ciri dari slogan? Yang pertama, kalimatnya hanya beberapa kata ya dan cenderung pendek. Atau bisa kita simpulkan kalimatnya pendek. Kenapa kok pendek? Karena tujuannya untuk agar mudah diingat. Yang kedua adalah biasanya slogan ini dipakai untuk semboyan atau moto suatu daerah. Misalnya saja ada semboyannya, kalau kalian fans Persebaya, apa semboyannya, motonya, ayo, itu termasuk slogan seperti itu. Lalu apa saja macam dari slogan? Ada 5 macam slogan. Yang pertama, ada slogan lingkungan hidup, ajakan kita untuk menjaga kebersihan, keindahan, dan keasrian lingkungan. Yang kedua, ada slogan pendidikan, isinya mengajak kita untuk termotivasi untuk belajar dan terus belajar agar kita semangat dalam belajar. Yang ketiga, ada slogan produk atau niaga, isinya mengenai sebuah produk. Jadi kita tertarik untuk membeli produk tersebut dan sudah ada di ingatan kita tentang produk tersebut. Jadi kalau kita ingin produk, jadi kita ingat produk tersebut dan akhirnya kita membeli produk tersebut. Yang keempat ada slogan motivasi. Isinya apa? Memberikan motivasi atau semangat kita dalam menjalani kehidupan. Yang terakhir ada slogan kesehatan. Mengajak kita untuk hidup sehat. Seperti itu. Apalagi di era pandemi ya, banyak slogan tentang kesehatan. Lalu apa saja contoh dari slogan? Yang pertama, ada slogan lingkungan hidup. Hijau lingkunganku, bersih udaraku. Maksudnya apa di sini? Jika banyak tanaman di situ, maka udara yang dihasilkan sehat. Yang kedua, ada slogan pendidikan. Contohnya apa? Buku adalah jendela dunia. Jadi dengan buku kita bisa melihat
dunia. Jadi kita bisa tahu tentang dunia. Misal ada atlas, di situ ada pakaian, mulai dari pakaian, terus kota-kotanya. Dari situ kita kan bisa melihat tanpa kita harus datang ke sana. Terus yang ketiga ada slogan produk atau niaga. Contohnya mie yang paling terkenal di Indonesia, Indomie seleraku. Nah, itu termasuk slogan produk. Dan yang keempat ada slogan motivasi, mengajak kita untuk semangat dalam menjalani kehidupan. Misalnya, kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Maksudnya apa? Gak apa-apa kita gagal, tapi suatu saat kita akan berhasil. Jadi memberi semangat kita untuk terus mencoba suatu hal. Yang kelima, terakhir ada slogan mengenai slogan kesehatan, mengajak kita hidup sehat. Misalnya Mansano incorpore sane, itu kalau bahasa Latin, tapi dalam bahasa Indonesianya, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Maksudnya apa? Mengajak kita untuk hidup sehat. Kalau kita sehat, kita akan memiliki jasmani yang kuat, seperti itu. Biasanya slogan ini tidak terpaku pada hanya kata-kata. Biasanya juga ada yang berupa ada gambar tersebut. Ada gambar di situ, tujuannya untuk menarik pembaca. Misalnya dalam rokok, kalian kalau pernah lihat di bungkus rokok itu ada tulisan merokok membunuhmu. Itu termasuk slogan juga. Juga biasanya dilihat di kamar mandi atau di sekolah, di sudut sekolah, di situ juga ada slogan. Itu termasuk slogan karena mudah diingat oleh kita, seperti itu. Lalu apa ciri poster? Yang pertama, dia berubah gambar dan tulisan, kombinasi gambar dan tulisan. Yang kedua, dia biasanya ditempelkan di tempat-tempat umum karena tujuannya membidik agar pembaca ini atau orang yang lewat bisa lihat poster tersebut, bisa melihat atau membaca poster tersebut. Itu ciri-ciri dari poster. Ada beberapa jenis poster. Yang pertama ada poster niaga yang dibuat oleh suatu perusahaan. Biasanya tujuannya dia mempromosikan produk tersebut. Yang kedua ada poster kegiatan. Biasanya dikeluarkan oleh suatu lembaga. Misalnya sekolah mengeluarkan poster untuk mengikuti kegiatan lomba 17 Agustus. Yang ketiga ada poster layanan masyarakat. Itu yang membuat pemerintah untuk kegiatan yang diadakan oleh pemerintah. Misal kegiatan vaksin. Yang keempat ada poster pendidikan. Yang membuat bisa guru. Itu tujuannya untuk apa? Atau praktisi pendidikan ya yang membuat, atau orang yang perhatian pada dunia pendidikan. Tujuannya apa? Agar kalian termotivasi untuk selalu belajar, seperti itu. Gambar di samping kalian lihat itu adalah contoh poster pendidikan dan contoh poster layanan masyarakat.
Bisa dilihat di situ yang pertama ada gambar yang menonjol 3 anak kecil ya. Di situ itu termasuk poster pendidikan. Yang gambar di sampingnya termasuk poster layanan masyarakat. Di situ ada posyandu, ada menimbang anaknya ya. Itu tujuannya agar mengajak orang-orang datang ke posyandu. Antara iklan, slogan, dan poster ada persamaan dan perbedaannya. Untuk persamaannya, mereka sama-sama menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Untuk perbedaannya, jika iklan, dia menonjolkan gambar, gerak, dan suara. Untuk iklan, untuk slogan, dia lebih menonjolkan kata-kata yang mudah diingat karena sebagai pedoman hidup atau pegangan seseorang atau untuk motivasi seseorang. Jadi, untuk yang ketiga, poster. Poster ini dia lebih menonjolkan ke unsur kata dan gambar, perpaduan kata dan gambar. Ingat-ingat, 3 itu perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Terima kasih anak-anak, kalian sudah menyimak materi mengenai teks iklan, slogan, dan poster. Semoga kalian dapat memahami materi yang Bu Rima sampaikan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, rajin beribadah, jangan lupa ya anak-anak ya, sholat 5 waktu bagi yang beragama Islam. Terus juga meskipun corona membatasi gerak kita, tapi corona tidak akan membatasi kreativitas kita. Jadi teruslah berkreasi. Itu pesan Bu Rima. Bu Rima akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.